Shalom, bentar ya. Saya ini baru sampai. Iya, Yuk kita oke. berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar firman sebagai kekuatan, sebagai rema, karena kami tahu kami tidak akan pernah mampu berjalan tanpa firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami yang menuntun kaki kami supaya tidak akan pernah tersesat. Bahkan kami tahu bahwa ketika kami melangkah bersama firman, maka kami akan melangkah ke arah yang tepat, ke jalan kehidupan dan kebenaran. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, Amin. amin. Shalom semuanya. Suara saya bisa terdengar bagus, Fran, karena ini ada, ya, tak maaf ya buat yang kesaksian Bu Diana. Nanti kesaksiannya setelah saya khotbah ya, karena saya baru tiba dari Jakarta, tadi pesawatnya di delay, saudara ya, di delay enggak tahu berapa lama tadi. Nah, hari ini saya akan berkhotbah ya, bagaimana jangan tertekan saat dalam tekanan ya. Kita hari-hari ini nggak bisa tersenyum ketika kita di dalam tekanan ya. Banyak yang kita sudah kehilangan damai sejahtera, kita sudah tidak tahu rasanya bahagia seperti apa ya. Kita bahkan hari-hari ini cenderung bagaimana kita sulit berdoa, sulit baca firman, sulit percaya kepada Tuhan. Yang kita percayai cuma apa? Kenyataan hidup. Yang kita percayai bahwa kenyataan hidup itu yang mengendalikan hidupmu selama-lamanya. Makanya banyak orang yang hari ini ya nggak bisa berpikir hidupnya itu tahu bahwa di dalam tekanan itu kita nggak boleh tertekan. Kenapa? Karena di balik tekanan hidup yang menimpa saudara dan saya itu masih ada tangan Tuhan ya yang pegang kita erat-erat sehingga nggak akan pernah kita dibiarkan untuk berjalan sendiri. Kita hari ini nggak akan pernah ditinggalkan sendiri. Itu sebabnya hari ini, ya saya tadi tulis quote-nya, kita ini jangan sampai kalau waktu mengalami tekanan, jangan tertekan, tapi tersenyum aja. Kenapa? Karena semua yang terbaik itu sedang terjadi di balik tekanan-tekanan yang sedang menimpa kita semua. Bukannya hal yang buruk. Makanya tema Natal di semua cabang, itu temanya pegang tanganku erat-erat. Saya dapat rema ini di akhir November, waktu pengerjatannya ya Bu, tema khotbah Natal tahun ini apa gitu ya. Tiba-tiba Tuhan kasih saya di Yesaya 41 ayat 3 dan Tuhan itu memberikan satu peneguhan bahwa tema Natal tahun ini adalah ketika kita sebelum meninggalkan tahun 2024, kita masuk tahun 2025, kita ingat tema yang Tuhan berikan yaitu pegang tanganku erat-erat Tuhan. Hari ini pastikan meninggalkan tahun 2024 mungkin hutangmu masih segunung ya. Masalahmu masih terlihat sudah tambah kompleks Bu Eli. Masalah pasangan suami istri bukannya tambah reda. Perang gencatan senjata makin luar biasa. Saya sudah tidak ngomong lagi sama suami. Suami sudah kabur dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin dokter menvonis saudara sakit dalam penyakit ya yang mungkin hari ini membuat engkau tertekan ketika engkau sadar sakit penyakit yang kita hadapi ini bukan sakit biasa-biasa Bu Eli. Kalau sakit bisul masih enak Bu Eli, batuk pilek bapil masih enak Bu Eli, masih tahu obatnya, pusing migran ya. Tapi ini sudah sakit yang cenderung sudah membuat saya tertekan karena dokter tiba-tiba menvonis kanker dan sebagainya. Nah, malam ini yuk seperti yang saya katakan bagaimana kemarin waktu saya di pesawat Natal kemarin tiba-tiba Tuhan kasih saya di Yosua 1 ayat 5 sampai 6 ya. Sekilas ayat ini dibaca buat peneguhan kita di tahun 2026. Yosua 1 ayat 5 sampai 6a. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Tangkep ya.
Jadi tidak ada masalah yang bisa bertahan menghadapi kita seumur hidup ketika kita yang bertahan. Tangkep ya. Banyak kali kita menyerah dengan masalah. Ketika hutang makin segunung Bu Eli, ketika suami makin tidak pulang, ketika anak makin berontak, maka kita cenderung bukannya kita bertahan, tapi justru kita yang menyerah. Senyatanya firman Tuhan berkata, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Lihat kata-kata berikutnya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6a. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tangkep ya. Hari ini pastikan meninggalkan tahun 2024 berat rasanya. Bu Eli, tantangan 2025 Bu Eli, belum lagi nanti angsuran jatuh tempo bulan Maret, uang pangkal, uang sekolah dan sebagainya. Belum lagi nanti Bu Eli harga kebutuhan pokok yang semua sudah makin naik. Ada banyak ketakutan, tekanan yang membuat kita hari ini rasanya apa? Mau bertahan itu sulit. Sebagai seorang istri, ketika suamimu tambah parah, suami juga melihat istrinya tambah parah, mereka rata-rata tidak bertahan, malah menyerah. Sudah ya, sudah cerai aja, pisah aja. Banyak orang hari ini sulit bertahan ketika mereka melihat keadaanmu makin buruk. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, yuk tahun depan, tidak mudah. Mungkin realita yang kau hadapi makin luar biasa buruknya menimpa engkau. Keuanganmu makin parah. Ayat ini jadi pegangan buat kita semua. Ingat ya, bertahan. Karena tidak ada seorang pun nanti yang dapat bertahan menghadapi engkau. Karena aku di pihakmu, menyertai engkau, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Kuatkan, teguhkan hatimu, anakku. Pesan ini buat kita semua masuk tahun 2025. Kuatkan, teguhkan hati hanya melihat Tuhan. Jangan melihat realita. Kalau kita melihat realita, maka kita tidak akan pernah melihat bagaimana nanti kemenangan, masalahmu tidak akan tahan. Makanya kenapa saya ajarin ibu-ibu kalau konseling sama saya. Tidak layak kita yang takut sama wanita tobat, pelakor, atau suamimu. Tidak layak. Siapa orang yang menyakiti kita, mau hebat, gagah, gemuk, berkuasa, kita tidak layak untuk takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Karena aku di pihakmu, menyertai engkau, tidak membiarkan meninggalkan. Realitanya, yang hari ini harusnya mereka tidak akan pernah tahan menghadapi kita. Tapi realita, faktanya, kita yang keder hadapi masalah. Sebenarnya musuh yang takut melihat kita, yang tidak akan bertahan. Kenapa? Karena musuh tahu siapa yang menyertai kita. Nah, kita lompat hari ini ada 3 hal yang saya akan bahas. Ya, makanya alasan bertahan itu hanya satu, saudara. Kalau orang tanya sama saya, Bu, apa yang membuat engkau bertahan? Satu hal, orang bilang gini, bukti tidak ada. Semua buruk. Realitanya, ya semua tambah buruk. Tapi apa yang membuat engkau tetap semangat selama menjalani dapur api di atas 10 tahun, bahkan tahun depan 15 tahun? Satu hal, yang membuat saya bertahan itu hanya karena Tuhan dan firman-Nya yang selalu mengingatkan saya ayat ini juga, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Artinya ketika kita bertahan, maka musuh kita tidak akan tahan. Tangkep ya. Ketika kita memilih bertahan, ngerti nggak ngerti, enak nggak enak, maka musuh itu tidak akan pernah bertahan untuk menghadapi
kita semua. Itu realita yang terjadi. Nah, kita lihat hari ini alasan untuk kita bertahan hari ini. Jangan takut ya, jangan pernah menyerah, bertahan aja. Karena semuanya tidak akan tahan lama. Tangkep ya, kita bertahan pasti selamat. Kita bertahan akan memperoleh hidup, sementara musuhmu tidak akan tahan menghadapi kita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan meninggalkan saudara berjalan di masa-masa tersulit. Kita lihat lompat Roma 4 ayat 17 dan 18. Yuk kita baca Roma 4. Ini ayat peneguhan yang akan kita bahas. Kenapa firman Tuhan berkata, kita hari ini jangan tertekan ya saat dalam tekanan, tapi tersenyum saja. Ini yang membuat. Yuk kita lihat bagaimana Roma 4 ayat 17 sampai 18. Seperti ada tertulis, ini Abraham ya, lihat ya. Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Malam ini Tuhan berkata buat setiap saudara yang ikut Zoom, aku telah menetapkan engkau seperti yang aku janjikan. Tangkep ya, kalau Abraham belum mendapatkan tanda-tanda untuk dia punya keturunan, tapi Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi bapak banyak bangsa. Malam ini realitamu belum berubah, bahkan tidak ada dasar untuk berharap. Tapi malam ini ada pesan Tuhan yang luar biasa, bahwa aku telah menetapkan engkau sesuai dengan janjiku. Yang lagi mengalami keadaan tertekan dalam keuangan, janji Tuhan untuk memberkati orang benar, itu ketetapannya tidak pernah berubah. Fakta realita bangkrut tidak pernah menutup ketetapan Tuhan bahwa berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Tangkap ya, realita kanker tidak pernah menghalangi ketetapan Tuhan bahwa oleh bilur-bilurku saja engkau pasti sembuh, engkau pasti sehat. Apalagi yang saudara ragukan? Mungkin suamimu sudah tidak punya dasar untuk berharap bisa kembali, Bu Eli. Mereka sudah terlihat teletabis bahagia. Sementara sama saya kayak musuh, Bu Eli. Tapi percayalah sekali lagi, tidak ada fakta rumah tanggamu yang hancur yang bisa menghalangi ketetapan Tuhan akan janjinya bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Bahkan kalau Tuhan pulihkan, maka anggur yang manis itu akan saudara dan saya nikmati di balik air yang tawar. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Nah, kalau saudara lihat Roma 4, kita renungkan. Engkau telah kutetapkan di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu apa? Yang pertama, Allah yang menghidupkan orang mati. Sekali lagi, dalam tekanan jangan tertekan tapi tersenyum, karena di balik tekanan hidupmu hari ini Allah telah menetapkan saudara dan saya sesuai dengan janjinya. Orang benar tidak akan pernah hidupnya buntung, tapi ketetapan orang benar, arah hidup orang benar selalu berhasil dan beruntung. Arah hidupmu tidak pernah jadi ekor, arah hidupmu selalu naik. Itu ketetapan yang tidak bisa dibatalkan oleh fakta realita hancurnya hidupmu hari ini. Percayalah, Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekali Tuhan punya ketetapan dia jadi bapak banyak bangsa, dia selalu menggenapi janjinya. Kenapa? Yang pertama, karena Allah yang menghidupkan orang mati. Sekali lagi, keadaanmu, hidupmu sudah mati, Bu. Saya sudah mati keuangan, bangkrut, Bu. Hancur, Bu. Kanker stadium 4. Sekali lagi, jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan saat tekanan besar terjadi. Tersenyumlah di atas masalah, karena Allah yang menghidupkan apa yang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
ada kata menghidupkan, ada kata menjadikan. Luar biasa, saudara. Hari ini yang belum ada, itu akan dijadikan ada oleh kuasa firman-Nya. Hari ini engkau belum melihat pemulihan, tapi ketika Tuhan berkata bahwa aku membuat segala sesuatu indah pada waktuku, berarti kalau sudah tiba waktunya, yang tidak ada pemulihan yang indah, jadi pemulihan yang indah enggak? Jelas, kenapa? Karena firman Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya jangan menyepelekan kuasa firman. Begitu engkau mempercayai firman yang tidak ada, itu akan dirubah menjadi ada. Itu hebatnya firman. Yang berikutnya 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Hari ini percayalah 3 hal, saudara. Kalau saudara lihat yang ketiga apa? Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Hari ini 3 kata yang kita perlu ingat. Tuhan menghidupkan, Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, Tuhan menghidupkan yang sudah mati. Yang ketiga, Tuhan menggenapi janjinya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini yuk kita semua melewati tahun 2024. Utangku belum lunas, suamiku belum balik, keadaanku belum berubah. It's okay. Sekali lagi keadaanmu boleh belum berubah. Tapi Tuhan juga tidak pernah berubah dengan ketetapannya. Percayalah, Dia tetap menghidupkan yang mati-mati di tahun depan akan hidup kembali. Kalau kita percaya, bertahan. Tangkap ya. Yang kedua, Tuhan itu menjadikan dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Berarti yang hari ini tidak ada, tidak usah dipikirkan. Yang penting percaya firman, maka yang tidak ada akan dirubah menjadi ada. Dan yang ketiga, Tuhan pasti menggenapi janjinya seperti janjinya kepada Abraham. Karena kita juga keturunan Abraham yang diberkati, maka janji Tuhan itu juga berlaku buat saudara dan saya. Sekalipun saudara bilang gini, tapi faktanya tidak ada bukti loh Bu Eli, tidak ada dasar loh untuk berharap, semuanya 0, 0. Mungkin enggak 0 jadi 0 jadi hero Bu Eli? Mungkin enggak? Oh jelas. Kalau buat Tuhan janjinya kita semua keluar lebih dari pemenang, kita bukan jadi 0 loh. Kita jadi apa? Hero saudara. Keluar lebih dari pemenang bukan 0 saudara. Keadaanmu hari ini boleh 0. Orang bisa bilang kasihan deh lu. 0. Orang 0 itu di ambang batas, sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya bukti dasar untuk berharap. Abraham pernah di titik 0. Tapi lihat apakah ketetapan Tuhan itu bisa dirubah dengan fakta, dengan sudah mati haid, sudah kakek, nenek. Sekali lagi, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Tuhan di tengah tekanan. Marilah kita semua belajar tersenyum. Semakin tertekan, saudara tidak lihat cara Tuhan menjadikan, menghidupkan, menggenapi janjinya di tahun yang akan datang. Itu sebabnya siapa yang hari ini 0, percayalah kalau Tuhan berjanji, nak, ketetapanku membawa hidupmu keluar lebih dari pemenang. Enggak ada orang yang 0 terus, enggak saudara. 0 karena kuasa Tuhan 1. Ya, percayalah ketika kita jadi 0, nanti kuasa Tuhan yang akan mengubah hidupmu menjadi hero. Pahlawan-pahlawan Kristus yang akan bersaksi bagaimana hebatnya Tuhan di tengah tekanan hidup. Ketika aku tidak tertekan, justru aku bertahan, maka aku melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara kalau lihat janji Tuhan tuh hebat, saudara. Saudara baca satu ayat di Kejadian 21, ayat 1-2. Lihat ya,
Apa yang nggak pernah Tuhan rubah ketetapannya. Setelah itu kita bahas satu persatu, saya selesai. Ya, Tuhan memperhatikan Sarah, Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Seperti apa saudara? Seperti apa? Yang difirmankan. Tuhan melakukan mujizat kepada Sarah seperti apa saudara? Yang dijanjikan. Jadi semua ketetapan Tuhan, firman, janji, itu semua akan dilakukan. Dan Tuhan lagi memperhatikan janjinya buat setiap kita. Jangan main-main. Ketika dia berjanji bahwa rumah tanggamu pasti pulih, dia perhatikan janjinya benar-benar. Nggak pernah dia abaikan apa yang sudah dijanjikan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam apa saudara? Masa tuanya, masa-masa yang orang berpikir mustahil. Tapi bagi Tuhan di masa tuanya Abraham dan Sarah, ketetapan Tuhan akan janji, akan apa yang akan dilakukan Tuhan buat Abraham dan Sarah punya keturunan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ini luar biasanya. Makanya malam ini siapa yang lagi galau, lagi tertekan, yuk tersenyum sudah ya. Lihat rekening koran, senyumi rekening koran ya. Jangan dipandengi sama stres pegang tepok jidat tuh, enggak bisa berubah saudara ya. Direnungi gimana ya caranya, zero Bu Eli, 0 bisa jadi cukup tambah 1 aja nolnya. Bu Eli ini cuma nolnya cuma 0 Bu Eli, sudah tidak mungkin untuk dasar untuk berharap. Percayalah, zero to hero bagi Tuhan itu semua akan dilakukan seperti dia punya ketetapan terhadap Abraham dan Sarah. Kita semua juga malam ini akan menerima apa yang jadi ketetapan Tuhan atas hidup orang benar. Yuk kita lihat 3 hal. Bagaimana Tuhan menghidupkan yang sudah mati. Kita lihat ya. Yohanes 11 ayat 25. Ini kata-kata yang luar biasa. Saudara kalau tangkap firman, saudara jadi orang tuh tidak akan takut ya. Kenapa kita hari ini hidup dalam ketakutan? Karena saudara tidak pernah mengenal firman Tuhan dan firman dengan benar. Tapi waktu saudara mengenal firman di tengah tekanan, saudara tetap tersenyum. Hari ini pelakor mau posting wanita tobat teletabis ya sama suamimu ya. Hari ini bisa berpelukan. Saudara tidak akan tertekan, saudara. Ada banyak ibu-ibu, Bu, saya mau bunuh diri. Saya sudah habis mandi sempat dibuang. Aduh Bu, kasihan deh Bu, nggak usah bunuh diri. Sudah senyumi aja postingannya. Makanya jangan lihat postingannya wanita tobat pelakor. Nanti melampaui kekuatan ya. Nanti bisa bunuh diri sungguhan. Tapi percayalah malam ini kalau suamimu mau pergi, ya sudah senyum, kasih senyum, murah senyum, tidak usah tertekan. Mau pergi ketemu pelakor, wanita tobat, istrimu mau pergi ketemu sama pria lain, anak-anak belum berubah, keuangan belum berubah. Yang penting harus tersenyum di tengah tekanan. Kenapa? Karena kita memilih untuk percaya apa yang ditetapkan Tuhan buat orang benar. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, lihat ya, ini kata-kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa saudara? Hidup walaupun ia sudah mati. Realita mati. Keuangan mati. Rumah tangga hubungan mati. Sakit kanker stadium 4 mati. Apa yang membuat kita hari ini divonis mati? Hari ini ada banyak orang yang benar-benar hidupnya cuma ngomong gini, mati aku, mati aku. Setiap kali lihat realita, bukan berkata yang positif, ngomongnya mati aku, mati aku. Mulai hari ini, yang mati-mati, realita. Engkau tidak perlu ngomong mati, tapi katakan, aku punya Tuhan kebangkitan dan hidup.
Kalaupun aku lihat realitaku memang faktanya mati, tapi firman Tuhan berkata, sekalipun engkau melihat realita mati, kamu tetap akan hidup. Yang mati-mati tidak akan pernah bertahan menghadapi engkau. Yang mati tidak tahan dengan kuasa Tuhan, jadi hidup. Tapi yang hari ini ketika kita tidak mau bertahan, kita akan mati beneran, saudara. Kalau kita hari ini tidak menjalani hidup bersama Tuhan, saudara akan mati beneran. Tapi yang mati-mati karena berjalan dengan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun mati. 3 hal, Frans buka. Yuk, yang pertama. Tuhan membuka apa, saudara? Pintu yang tertutup tahun depan, tidak usah mikir pintumu mau nutup tahun ini belum dibuka-buka. Tenang, tersenyum aja. Pintu yang tertutup tetap tersenyum, jangan tertekan, karena pintu itu akan terbuka. Yang kedua, Tuhan akan membuka jalan yang tertutup. Yang ketiga, Tuhan membuka masa depan yang suram. Tahun ini badai hidupmu belum berlalu, jangan bawa tekanan di tahun 2024 masuk ke tahun 2025. Hari ini ambil keputusan malam ini ketika engkau dengar firman ini buat saudara dan saya. Setiap tekanan boleh terjadi di tahun 2024. Tapi aku mau masuk tahun 2025. Aku nggak mau lagi hidup dalam tertekan. Tapi aku mau tersenyum di balik tekanan hidupku. Aku nggak mau tertekan. Jangan bawa yang namanya tertekan masuk tahun 2025. Pastikan kita tahu bahwa Tuhan akan menghidupkan hari ini apa yang sudah mati. Jadi tidak perlu tertekan, tersenyum aja. Lihat fakta mati, it's okay. Saudara senyum, saudara punya iman, saudara percaya, saudara berharap, saudara bertahan, maka pastilah yang mati-mati akan hidup di tahun yang akan datang. Itu sebabnya hari ini pintu yang tertutup, jalan yang tertutup, masa depan yang suram, saudara perlu katakan hari ini juga. Selamat tinggal masa depan yang suram, tidak ada lagi. Selamat tinggal jalan yang tertutup. Selamat tinggal hari ini pintu yang tertutup. Aku masuk tahun depan. Aku percaya. Ada banyak pintu yang terbuka. Ada banyak jalan yang bisa aku lewati bersama Tuhan di padang gurun. Aku tetap bisa melewati jalan-jalan yang sempit dan sesak bersama Tuhan. Karena aku tahu aku sedang dalam perjalanan menuju masa depan yang penuh kebahagiaan dan pengharapan. Berikutnya, yang kedua, jadi hari ini tidak ada orang yang tertekan lagi ya. Ninggalin tahun 2024, yuk belajar saudara. Saya hari-hari ini belajar membangun kekuatan ekstra saudara. Saya nggak mau tertekan. Tiap kali iblis datang dengan realita, iblis bilang gini, mati, mati, mati. Tapi saya berkata, iblis lihat ya, kelihatannya mati, iya di depan. Tapi sekali lagi aku berjalan dengan Tuhan. Tidak mungkin hidupku hari ini dibawa terus. Suatu kali aku akan melihat bagaimana yang mati itu akan dihidupkan kembali. Yang kedua, bagaimana Tuhan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Di Mazmur 33 ayat 8 sampai 9 jelas berkata, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Hari ini jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan hutang, jangan takut dengan pelakor, jangan takut dengan pria yang ambil istrimu, jangan takut dengan realita yang benar-benar membuat tekanan hidup, tapi belajar takut, hormat, dan gentar akan Tuhan. Kenapa? Karena ayat 9 berkata, kalau kita belajar takut akan Tuhan, maka semuanya akan jadi.
Dia berfirman, semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Pastikan hari ini kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan dengan firman yang tidak ada menjadi ada. Yang penting kita belajar takut akan Tuhan. Di 1 Korintus 12 ayat 9 juga berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percayalah, tahun depan kita akan melihat bagaimana Tuhan yang pertama, PowerPoint-nya. Hari ini apa yang belum ada, enggak usah dipaksa ada, karena kalau belum waktunya Tuhan, saudara enggak akan lihat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, pohon itu buah kalau dikarbit belum waktunya, sama yang matang pada waktunya, enak mana saudara dirasakan? Jelas, rasa yang kita nikmati itu jelas lebih enak yang matang pada waktunya daripada yang karbitan. Itu semua tidak akan lihat hasil yang baik. Yang pertama, Tuhan itu berdaulat, tenang aja. Yang tidak ada akan jadi ada, karena Tuhan berdaulat atas apa yang belum jadi, belum ada dengan firman-Nya. Tangkap ya. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan apa yang belum kita lihat dan kita dengar itu dengan firman-Nya. Apa yang belum kita lihat, belum dengar loh Bu Eli, berita sukacitanya Bu Eli yang saya dengar beritanya itu buruk, menakutkan, horor, it's okay. Percayalah kalau Tuhan yang menjadikan, firman yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada, maka kita akan melihat apa yang belum kita lihat, apa yang belum kita dengar, apa yang belum ada, apa yang belum terjadi. Tahun depan, firman berjanji menjadikan semua yang belum terjadi akan terjadi. Yang ketiga, Tuhan menggenapi apa yang difirmankannya. Artinya hidup ini bukan katanya orang, katanya fakta. Faktamu Eli, kalau suami itu sampai selingkuh punya anak, itu sulit sudah. Percaya omongan saya. Realita yang terjadi, pengalaman hidup, begitu punya anak, sulit yang terjadi. Tapi sekali lagi, jangan hidup dari apa kata orang. Pengalaman hidup manusia itu tidak menentukan hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tetap berdaulat atas apa yang belum jadi, belum ada. Dia menyediakan yang belum kita lihat, kita dengar di tahun depan. Bahkan Tuhan akan menggenapi apa yang difirmankannya. Kita hidup dari apa kata Tuhan. Jadi sekali lagi tidak boleh tertekan. Hari ini tersenyum di tengah tekanan hidup karena kita tahu bahwa kehidupan kita di depan itu pasti jauh lebih baik. Yang belum terjadi, belum ada, belum terdengar, belum terlihat, bahkan apa kata orang semuanya negatif loh Bu Eli. Semua ngomong negatif. Tapi sekali lagi jangan pernah takut. Ya, saya itu punya seorang jemaat yang jemaat lama sekali. Dulu kalau datang sama saya itu dia itu dengan emosi. Dia itu kepingin sampai mau bunuh suaminya. Dia bilang saya itu sudah tidak sabar Bu. Saya dikhianati terlalu sakit Bu. Bertahun-tahun saya ini percaya dia penuh. Ternyata Bu Eli dia di luaran sana sudah punya anak, punya hubungan. Padahal orangnya baik, orangnya perhatian, orangnya bisa sebagai imam yang membimbing saya. Secara akal juga dia bilang gini Bu, rasanya saya putus asa. Rasanya buat saya sulit untuk membina hubungan ini kembali. Daripada suami saya tidak bisa kembali Bu, saya pingin bunuh aja. Biar tidak sama perempuan itu, tidak sama saya juga, biar mati. Nah, waktu itu dia bilang, saya tanya Bu anaknya berapa? Dia bilang anaknya 3. Hari itu dia putus asa. Dia pingin bunuh supaya tidak jadi sama perempuan itu, tidak jadi. Dia sendiri berkata, secara akal ya Bu, saya ini bertahun-tahun menikah, saya belum dikaruniai anak. Lah kok Tuhan itu gampang ya, buka kandungan wanita tobat yang berdosa nyakiti hidup saya. Anaknya 3 loh Bu. 3 anaknya itu saya lihat fotonya mirip suami saya Bu. Kok kayak enggak adil? Lah saya minta 1 bertahun-tahun enggak pernah hamil Bu, pernah hamil 1 kali keguguran. Setelah itu saya mandul sampai hari ini. Saya cuma bilang Ibu, sudahlah.
Ibu percaya ketetapan Tuhan. Nggak mungkin orang berdosa itu bisa terus di atas angin. Walaupun pelakor wanita tobat punya kelebihan, lebih muda, lebih cantik, lebih seksi, punya anak 3, sementara kamu lebih tua, mandul, lebih kalah cantik, kalah seksi. Tapi ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan yang lebih-lebih dari dunia. Sekali dia punya ketetapan, ibu percaya, ibu pasti menang. Singkat cerita dengan jengkel-jengkel dia ikuti. Apa yang saya nasihati tiap kali dia jatuh, dia telepon saya nangis-nangis, saya kuatkan. Ayo Bu, semangat, semangat, semangat. Apa yang terjadi? Tanpa ibu sadari, ibu ini tidak pernah mikir lagi suaminya mau kemana, mau ke pelakor, mau ke anaknya, dan sebagainya. Ibu ini fokus sama Tuhan. Tahu-tahu tiba-tiba suaminya datang. Suaminya berkata, maafkan saya ya, selama ini saya menyakiti hatimu. Saya hari ini sadar betapa saya bersyukur saya punya istri yang taat, istri yang luar biasa mendoakan saya, sehingga tanpa kamu sadari hari ini saya sudah ngambil keputusan meninggalkan wanita ini dengan 3 anak ini, walaupun dengan berat hati, tapi saya memilih hidup dengan kamu. Wah, istrinya yang tadinya kepingin bunuh diri, saudara, kelepek saudara. Dan benar, pemulihan yang Tuhan kerjakan indah, saudara. Sampai hari ini pemulihannya dia bilang, Bu, kita ini berdua ada tujuan Tuhan. Walaupun kita sampai hari ini tidak dikaruniai anak, ternyata Bu, kita dibuat hidup kayak Romeo and Juliet. Oh iya Bu, suami saya sekarang nempel terus Bu, nempel. Kemana-mana nempel, saya tidur dipegang tangannya, jangan tinggalin aku ya, aku bersyukur punya istri kayak kamu. Aduh Bu, rasanya Bu, hati saya lepek. Terus saya ingatin, lah kamu dulu kepingin untung nggak kamu bunuh. Iya Bu, kalau dibunuh ini mati, ternyata ini baik loh Bu, saya di penjara ya Bu. Ya makanya saya bilang, sudahlah, siapapun kita yang posisinya lagi 0, percayalah, 0 tahun depan kita akan jadi hero-hero yang keluar lebih dari pemenang, karena Tuhan tidak pernah batalkan ketetapannya. Makanya yang ada di Zoom ini semuanya tidak boleh wajah tertekan. Saya melihat beberapa tadi ada yang wajahnya tertekan, sekarang mulai tersenyum. Ya, lihat rekening tabungan tidak berubah-berubah, toko ya tambah sepi, suami ya tambah sebel, mertua nyebelin, tertawa. Hari ini nggak boleh tertekan. Pastikan kita tahu bahwa satu hal yang membuat kita tidak tertekan, karena ketetapan Tuhan. Tuhan pasti akan menghidupkan kembali. Tuhan pasti akan menjadikan yang belum ada menjadi ada. Yang mati akan menjadi hidup yang terakhir. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, kalau saudara baca di 2 Petrus 3 ayat 9a yang berkata, Tuhan tuh tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian. Berarti janji Tuhan ya dan amin. Amin. Jadi sekali lagi, tidak usah bingung dengan janji Tuhan, walaupun belum terlihat berlama-lama, tapi itu pasti digenapi. Janji Tuhan ya dan amin. Yang kedua, janji Tuhan itu murni. Mazmur 12 ayat 7, karena sudah teruji di dalam dapur peleburan. Yang ketiga, janji Tuhan itu aman terkendali. Saya paling suka nyimpen janji Tuhan itu di Yohanes 10 ayat 28. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ayat ini menjadi jaminan, polis yang membuat kita tidak takut menghadapi apapun. Yuk kita baca 2 ayat ini, simpen ayat ini. Buat primbon, kalau kita mulai tertekan, ingat ayat ini. Yohanes 10 ayat 28 kita baca. Dan aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Keren ya, ikut Tuhan ya. Tidak binasa selamanya, makanya jangan takut mati ya. Mati itu cuma perpindahan ya, dari tubuh jasmani menjadi tubuh roh. Itu aja, tidak binasa. Yang binasa cuma debu, tubuh jasmani, daging, dari debu menjadi debu. Yang binasa daging. Tapi sekali lagi itu cuma perpindahan. Manusia daging jadi manusia roh. Tangkep ya. Nah berikutnya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu sebabnya
Pesan Natal, pegang tanganku erat-erat Tuhan. Kenapa? Kita percaya tahun depan tidak ada seorang pun yang dapat merebut hidup kita dari tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi hidup kita. Kenapa? Karena ada kuasa tangan Tuhan menyertai saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Ada PowerPoint-nya? Nah, yang terakhir yaitu janji Tuhan aman terkendali. Yang pertama yaitu Tuhan memberikan hidup kekal. Ya, yang kedua, Tuhan itu tidak akan pernah ya merebut, melepaskan saudara dan saya. Tangannya akan pegang erat. Ya, yang ketiga yaitu Tuhan itu tidak menetapkan kita yaitu untuk ditimpa murka. Itu sebabnya malam ini yuk janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu adalah murni, dan yang ketiga janji Tuhan aman terkendali. Siapa yang malam ini lagi tertekan, mulai katakan, hai jiwaku, hari ini selamat tinggal rasa tertekan, selamat datang rasa tersenyum di tengah tekanan hidup yang besar. Tekanan boleh berlanjut, tapi saudara dan saya tidak boleh tertekan. Tekananmu boleh bertambah besar, apinya bertambah besar, tapi sekali lagi sebagai orang benar, jangan pernah tertekan. Buka quote yang terakhir, kita baca. Yuk. Hari ini peneguhan firman Tuhan sebelum kita meninggalkan tahun 2024. Ya, tekanan hidup tidak membuat kita tertekan, tetapi tersenyum. Pastikan hidup kita tidak boleh lagi muka lonjong semua. Ya, tidak boleh kudanil semua. Bu, gimana tidak lonjong, Bu? Tekanan hidup tambah berat, Bu. Biaya hidup mahal, Bu. Semua naik, Bu. Pendapatan dia tidak berubah, tambah dipotong gaji sama suami Bu Eli. Uang bulanan bukan ditambah Bu Eli. Semua naik, uang bulanan dipotong. Karena suami saya sekarang hidupnya juga susah. Sudahlah. Hari ini semua tekanan hidup boleh bertambah besar. Tapi percayalah, kita tidak boleh lagi tertekan. Harus tersenyum. Karena kita sadar Tuhan tidak bisa mengubah ketetapannya. Dia sedang yang pertama yaitu menghidupkan apa yang mati. Tuhan lagi yang kedua yaitu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan yang ketiga, Tuhan itu menggenapi janjinya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Siapa yang pada posisi di 0, pastikan tahun depan kalau kita tidak tertekan, kita semua akan keluar jadi hero-heronya Tuhan. Ketetapan Tuhan menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Selamat berjuang pahlawan-pahlawan Kristus yang lagi di titik nadir, lagi tekanannya besar. Percayalah, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tahun depan, ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Sekali dia berjanji, Tuhan itu pasti genapi. Ya, di mana di Roma, yuk satu ayat setelah itu kita selesai. Kalau saya lihat ayat di Roma 8, saya ingat ayat Roma 8 ayat 35. Baca, yuk. Fran bisa dibaca ayat saya tadi mana ya? Roma 8 ayat 35. Fran bisa baca keras-keras. Saya ingat ayat ini. Setelah itu kita selesai, ya, saudara akan dengar kesaksian dari Bu Tiana. Fran bisa baca Roma 8 ayat 35. Tadi saya belum buka ayat. Ya, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ya, cuma sampai situ ya, Bu. Ya, ya. Jadi ingat ya, tidak ada yang memisahkan saudara loh. Hari ini
Zero, penindasan, kesesakan, pedang semua akan berlalu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Kami tidak mau takut lagi menghadapi setiap tantangan kehidupan. Tekanan yang makin tambah besar. Tahun 2024 kami mengalami tekanan yang tidak main-main. Goncangan yang besar. Kami nggak mau lagi tertekan, tergoncangkan hidup kami, Tuhan. Kami mau belajar satu hal ketika Abraham hari itu digenapi yang menjadi ketetapan Tuhan. Kami adalah keturunan Abraham yang diberkati. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas hidup kami pasti diberkati, kami pasti sehat, kami pasti pulih, kami pasti melihat anggur yang manis dalam rumah tangga kami tidak akan pernah diceraikan, dipisahkan manusia. Ketetapan ini akan berlaku. Tuhan akan menghidupkan, Tuhan akan menjadikan, Tuhan akan menggenapi semua yang dijanjikan, walaupun saat ini tidak ada dasar untuk berharap. Terima kasih Bapak, anak-anak-Mu yang lagi ikut Zoom malam ini Tuhan. Engkau melihat betapa banyak tekanan-tekanan yang sedang mereka hadapi, menghadapi realita kehidupan yang tidak mudah di akhir zaman. Tapi bersama Tuhan kami pasti sanggup menanggung segala perkara. Kami akan jadi hero, kami akan jadi lebih dari pemenang bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus